apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Lenita. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak Ibu harapkan sudah menyediakan buku tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Dan sebelum memulai pelajaran, anak-anak juga harus berdoa terlebih dahulu. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Pada pelajaran subtema 1, Manfaat Tumbuhan bagi Manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan pesan dari dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Yang ketiga, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Yang keempat, dengan membaca lirik lagu, siswa dapat menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Oke, nah sekarang kita masuk dalam materi manfaat tumbuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan. Apakah anak-anak tahu manfaat tumbuhan? Ya, benar. Manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Yang keempat, sebagai bahan baku industri. Yang kelima, sebagai untuk kesehatan. Yang keenam, sebagai keindahan. Nah, ada satu tumbuhan yang semua bagian dari tumbuhan itu dapat digunakan oleh manusia. Apakah anak-anak tahu nama tumbuhannya? Iya, benar, pohon kelapa. Nah, semua bagian dari pohon kelapa itu bisa digunakan oleh manusia. Batang pohon kelapa bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau bisa dijadikan sebagai jembatan. Air kelapa yang muda itu bisa dijadikan minuman untuk pelepas dahaga. Buah kelapa yang sudah tua itu dagingnya bisa diambil dijadikan sebagai santan. Nah, tulang dari daun kelapa itu bisa dijadikan jadi sapu lidi. Sementara daun kelapa yang muda itu bisa dijadikan hiasan untuk pesta atau janur pada pesta. Dan juga bisa dijadikan hiasan pada gapura pada saat acara 17 Agustus. Nah, jadi manfaat pohon kelapa itu sangat banyak ya untuk kehidupan manusia. Dayu senang membaca dongeng. Dayu ingin membaca sebuah dongeng. Nah, dongeng yang akan dibacakan oleh Dayu adalah Pohon Apel yang Tulus. Nah, mari kita sama-sama menyimak dongeng Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang. Anak itu lalu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi.
Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua, Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tuaku adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sudah menyimak dongeng pohon apel yang tulus. Manfaat pohon apel di dalam dongeng tadi yang pertama adalah sebagai bahan bangunan. Dahan dari pohon apel diambil oleh si orang anak laki-laki untuk membangun rumahnya. Nah, kemudian manfaatnya adalah memberi kesejukan ataupun oksigen. Tadi si anak laki-laki bersandar dan beristirahat di bawah pohon apel yang sudah tua. Selain itu, apakah masih ada lagi manfaat dari pohon apel? Ya, ada. Buah apel itu bisa dimakan. Apakah anak-anak tahu pengertian dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan yang bukan sesungguhnya atau tidak benar-benar terjadi. Ya, ketika kita membaca dongeng, di sana ada pesan yang disampaikan dalam dongeng yang disebut sebagai amanat ataupun pesan moral. Nah, sewaktu kita membaca dongeng, di dalam dongeng itu juga ada unsur-unsur dongeng. Nah, yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar artinya tempat dan waktu suasana di dalam dongeng. Watak tokoh artinya sifat tokoh di dalam dongeng. Alur artinya rangkaian peristiwa dalam dongeng. Pesan atau amanat artinya pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng terhadap pembaca. Nah, ketika membaca dongeng, kita juga membacanya dengan nyaring. Membaca nyaring artinya membaca dengan suara keras dan jelas. Nah, Dayu dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang dongeng di halaman rumah. Dayu dan teman-temannya ingin membaca dongeng. Mereka ingin membaca dengan nyaring. Nah, anak-anak bisa perhatikan ketika ibu membacakan dongeng dengan nyaring. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang si pengembara dan sebuah pohon. Pesan apakah yang bisa anak-anak temukan di dalam dongeng tadi? Ya, benar.
Pesannya adalah kita tidak boleh lupa berterima kasih dan juga bersyukur. Bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, berterima kasih itu tidak hanya dilakukan kepada manusia. Berterima kasih juga bisa dilakukan kepada tumbuhan dan hewan. Nah, bagaimanakah cara kita berterima kasih kepada manusia? Yaitu dengan cara tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Jika kepada tumbuhan, bagaimana cara kita berterima kasih? Yaitu dengan cara merawat tanaman. Kepada hewan, cara kita berterima kasih yaitu dengan cara melindungi atau memberinya makan. Dayu banyak pohon tomat. Dayu senang membantu ibu merawat pohon tomat. Pohon tomat yang muda berwarna hijau. Tomat yang sudah masak berwarna merah. Anak-anak bisa perhatikan gambar Dayu ketika merawat pohon tomat di samping rumahnya. Nah, Dayu dan temannya juga ingin pergi bertamasya. Ketika mereka bertamasya, Dayu melihat pohon cemara. Nah, apakah anak-anak tahu manfaat dari pohon cemara? Ya benar, manfaat pohon cemara itu adalah sebagai membuat perabot rumah tangga. Nah, ketika melihat pohon cemara, Dayu teringat akan lagu Cemara. Kemudian, Dayu juga ingin bernyanyi. Nah, sebelum bernyanyi, Dayu belajar tentang pola irama. Pola irama artinya adalah panjang pendeknya bunyi. Kita sudah belajar tentang pola irama. Sekarang mari kita bernyanyi lagu Cemara. Nah, anak-anak ikuti ibu guru ya bernyanyi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pola irama, kemudian juga manfaat tumbuhan, unsur-unsur dalam dongeng, pesan yang disampaikan dongeng, dan juga cara berterima kasih. Nah, apakah anak-anak memahami pelajaran yang sudah Ibu berikan? Ibu harap anak-anak dapat memahaminya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.